Semua yang masih support channel ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk persiapan P3 Keperawat di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas seputar materi palliative care atau perawatan paliatif. Nah, kenapa sih harus ada perawatan paliatif ya? Berdasarkan meningkatnya jumlah pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan, baik pada pasien dewasa maupun anak, seperti penyakit kanker, penyakit degeneratif, penyakit paru obstruksi kronis, cystic fibrosis, stroke, Parkinson, gagal jantung, penyakit genetika, dan juga penyakit infeksi seperti HIV/AIDS yang memerlukan perawatan paliatif di samping kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif ya. Nah, pada stadium lanjut, ya pasien dengan penyakit kronis tidak hanya mengalami berbagai masalah fisik seperti nyeri, sesak napas, penurunan berat badan, gangguan aktivitas, tetapi juga mengalami gangguan psikososial dan juga spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dan juga keluarganya. Oleh karena itu, penting sekali dukungan terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan juga spiritual yang dilakukan dengan pendekatan interdisiplin. Yang kita kenal ini adalah sebagai perawatan paliatif. Nah, apa itu perawatan paliatif? Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup, baik pasien maupun keluarga. Kualitas hidup apa yang diperbaiki seperti gejala fisiknya terkait penyakitnya ya, kemudian aktivitasnya, kesejahteraan keluarga, spiritual, fungsi sosial, kepuasan terhadap pengobatan termasuk masalah keuangan juga, kemudian ada orientasi masa depan, kemudian ada kehidupan seksual termasuk gambaran terhadap dirinya sendiri, kemudian juga fungsi dalam bekerja. Nah, ini adalah kualitas hidup yang akan diperbaiki di dalam perawatan paliatif yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan membantu meringankan penderitaan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi secara dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan juga masalah lain baik fisik, psikososial, dan juga spiritual ya. Tuh. Nah, lingkup perawatan di dalam perawatan paliatif itu apa saja? Yang pertama adalah penata laksanaan nyeri. Kemudian ada penata laksanaan keluhan fisik lainnya. Ada asuhan keperawatan, ada dukungan psikologis, ada dukungan sosial, dukungan kultural dan juga spiritual, serta dukungan persiapan dan juga selama masa duka cita. Ya, ini adalah lingkup perawatan kita. Ya. Perawatan paliatif dapat dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, maupun kunjungan ataupun dirawat di rumah ini. Ya. Nah, siapa pelaksananya? Yaitu adalah tenaga kesehatan. Seperti kita ya, perawat, kemudian ada dokter, ada juga psikolog mungkin ya. Kemudian juga selain itu ada pekerja sosial, ada rohaniawan, ada keluarga dan juga relawan yang siap untuk melakukan perawatan paliatif. Nah, tentunya yang berhak melakukan penata laksanaan perawatan paliatif ini adalah mereka yang setidaknya bersertifikat ya ataupun telah mengikuti pendidikan maupun pelatihan perawatan paliatif ya, sehingga akan mencapai tujuan yang sesuai antara memperbaiki kualitas hidup pasien maupun keluarga pasien. Nah, di mana tempatnya untuk perawatan paliatif itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di hospice, bisa di rumah pasien. Nah, untuk di rumah sakit apa indikasinya? Yaitu pasien-pasien yang harus mendapatkan perawatan yang memerlukan pengawasan ketat, tindakan khusus ataupun peralatan khusus, yaitu di rumah sakit. Kemudian kalau di puskesmas ini pasien-pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan. Kemudian kalau di hospice atau rumah singgah ataupun panti, yaitu pasien yang tidak memerlukan pengawasan ketat seperti di rumah sakit ya, tindakan khusus ataupun peralatan khusus, tetapi belum dapat dirawat di rumah karena masih memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Ini di hospice. Kemudian di rumah pasien, ini bisa karena pasien yang tidak memerlukan pengawasan ketat, tidak perlu tindakan khusus ataupun peralatan khusus ataupun keterampilan perawatan yang tidak mungkin dilakukan oleh keluarga. Ini bisa perawatan di rumah sendiri ya.
Kemudian, nah ini penting sekali ada aspek medika kolega ya. Salah satunya adalah informed consent sebelum dilakukannya tindakannya. Jadi pasien ini harus memahami dulu, memahami pelaksanaan perawatan paliatif ya, seperti pengertiannya, tujuan dan pelaksanaan itu nanti akan seperti apa. Ini harus melalui komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara tim perawatan paliatif dan juga pasien ataupun keluarganya juga ya. Nah, kemudian setiap tindakan berisiko harus dilakukan informed consent. Meskipun di awal kita telah meminta informed consent, setidaknya setiap mau ada tindakan yang berisiko itu selalu meminta informed consent terlebih dahulu ya, barangkali ada perubahan ya keputusan di antara pasien maupun keluarga pasien. Kemudian baik penerima informasi maupun pemberi persetujuan diutamakan adalah pasien sendiri. Nah, ini apabila pasien ini masih kompeten, masih adaptif ya, dengan saksi anggota keluarga terdekatnya. Nah, apabila pasiennya tidak kompeten, maka keluarga terdekatnya lah yang dapat melakukan persetujuan atas nama pasien. Ya. Kemudian tim perawatan paliatif sebaiknya mengusahakan untuk memperoleh pesan ataupun pernyataan pasien pada saat ia sedang kompeten tentang apa yang harus ataupun boleh ataupun tidak boleh dilakukan terhadapnya apabila kondisinya kemudian menurun. Dibuat secara tertulis, ya ini lebih baik dan dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya membuat keputusan. Kalau misalkan tidak bisa dibuat secara tertulis. Nah, hal ini nanti akan dijadikan panduan utama oleh tim perawatan paliatif, terutama tindakan-tindakan yang berisiko. Contohnya adalah tindakan resusitasi. Ini harus ada persetujuan secara tertulis maupun nanti diwakili oleh keluarganya. Ya. Kemudian ada prinsip perawatan paliatif. Yang pertama adalah fokus perawatan terhadap kualitas hidup ya. Jadi kita lebih ke kualitas hidupnya, memperbaiki kualitas hidup, bukan menyembuhkan ya. Termasuk kontrol gejala yang tepat. Gitu. Kemudian pendekatannya secara personal, termasuk pengalaman masa lalu dan juga kondisi sekarang. Kemudian peduli terhadap seorang dengan penyakit lanjut termasuk keluarga ataupun orang terdekatnya. Peduli terhadap autonomi pasien ya. Jadi hak autonomi pasien kita harus hormati dan pilihan untuk mendapatkan rencana perawatan lanjutannya. Eksplorasi harapan dan keinginan pasien. Kemudian terapkan komunikasi terbuka terhadap pasien ataupun keluarga kepada profesional kesehatan. Nah, apa peran perawat paliatif? Perawat harus menghargai hak-hak pasien dalam menentukan pilihan, memberikan kenyamanan pasien dan pasien merasa bermartabat yang sudah tercermin di dalam rencana asuhan keperawatan. Ya itu. Jadi kita harus merencanakan asuhan keperawatan ini dengan menghargai hak-hak pasien ya. Memposisikan pasien secara bermartabat. Kemudian perawat memiliki tanggung jawab mendasar untuk mengontrol gejala dengan mengurangi penderitaan dan support yang efektif sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan peran perawat juga sebagai pemberi layanan palliative care harus didasarkan pada kompetensi perawat yang sesuai dengan kode etik keperawatan. Ini peran perawat paliatif. Bagaimana langkah-langkah dalam pelayanan paliatif? Yang pertama kita harus menentukan tujuan perawatan dan juga harapan pasien ini apa. Kemudian kita bantu pasien dalam membuat advanced care planning. Apa saja harapan pasien? Kita bantu membuat rencana itu. Kemudian pengobatan penyakit penyerta dari aspek sosial yang muncul. Kemudian tata laksana gejala juga kita bantu ya, kita berikan. Kemudian dukungan psikologis ya, kultural dan juga sosial. Respon pada fase terminal biasanya memberikan tindakan sesuai wasiat ataupun keputusan keluarga bila wasiat belum dibuat. Kemudian pelayanan terhadap pasien dan keluarga termasuk persiapan duka cita. Ya, jadi tentunya kita juga tidak hanya mempersiapkan pasiennya saja ya, tapi kita juga persiapkan juga keluarganya secara psikologis untuk menerima dalam keadaan duka cita. Ya. Oke, nah kemudian ada komunikasi terapeutik perawat dalam perawatan paliatif. Nah, ini berdasarkan fase-fase ataupun tahapan berduka ya. Yang pertama adalah di fase denial atau pengingkaran ya. Pengingkaran berarti tidak percaya bahwa itu terjadi ya. Respon fisiknya dia akan terlihat letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa.
Reaksi tersebut di atas cepat berakhir dalam waktu beberapa menit ataupun sampai beberapa tahun juga bisa ini. Ya, fase pengingkaran. Kemudian teknik komunikasi yang digunakan. Berikan kesempatan untuk menggunakan coping yang konstruktif dalam menghadapi kehilangan dan kematian. Kemudian selalu berada di dekat klien dan pertahankan kontak mata. Ini terutama dengan klien-klien yang baru terdiagnosa penyakit. Selanjutnya adalah di fase marah ya. Ini timbulnya kesadaran akan kenyataan yang terjadi. Biasanya reaksi yang timbul adalah perilakunya agresif. Bicaranya kasar, kemudian menolak pengobatan dan menuduh perawat ataupun dokter tidak becus. Nah, ini juga di soal kadang ada ya kalimat-kalimat kata kunci ini yang keluar. Kemudian respon fisik, mukanya merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangannya ngepal seperti orang yang marah, seperti itu ya. Teknik komunikasi yang digunakan kita sebagai perawat, kita bisa memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya. Hearing and hearing ya, dengarkan saja serta gunakan teknik yang respect ataupun empati kepada pasien ya. Kemudian fase bergaining atau tawar-menawar. Nah, apabila individu sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif, maka ia akan maju ya pada fase tawar-menawar. Contohnya dengan memohon kemurahan Tuhan. Respon kata-kata yang keluar biasanya itu adalah seperti, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan selalu berdoa. Apabila proses berduka ini dialami keluarga, maka pernyataan seperti ini sering dijumpai, kalau saja yang sakit bukan anak saya ataupun saya gitu ya. Nah, ini adalah contoh respon kata-kata di fase tawar-menawar. Nah, teknik komunikasi yang bisa kita gunakan di fase ini adalah berikan kesempatan kepada pasien untuk menawar ya, dan menanyakan kepada pasien apa yang ia inginkan. Oke, selanjutnya di fase depression atau depresi. Reaksi biasanya yang timbul adalah pasien ini menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak mau berbicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat baik dan menurut ataupun dengan ungkapan yang menyatakan keputusasaan. Perasaan tidak berharga ya, perasaan tidak berharga, dia merasa depresi ya. Kita tahu depresi itu yang seperti apa ya gitu ya. Nah, kemudian secara fisik dia menolak makan, susah tidur, tampak letih, kemudian dorongan libido juga menurun. Nah, teknik komunikasi yang kita gunakan itu jangan mencoba menenangkan klien. Biarkan saja klien yang mengekspresikan kesedihannya. Biarkan saja, kita berikan kesempatan untuk mengekspresikannya. Oke, selanjutnya adalah fase acceptance atau penerimaan. Nah, di fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan, ya fase terakhir. Dia sudah menerima. Contoh kata-kata yang dikeluarkan adalah, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh. Apabila individu dapat memulai fase-fase tersebut dan masuk pada fase damai atau penerimaan, maka dia akan dapat mengakhiri proses berduka dan juga mengatasi perasaan kehilangannya secara tuntas. Ya, ini kalau misalkan sudah masuk ke fase penerimaan. Tapi kalau misalkan individunya itu masih tetap berada di dalam salah satu fase yang di atas tadi, tidak sampai pada fase penerimaan ini, dia akan kehilangan lagi, ya sulit baginya untuk masuk pada fase penerimaan. Ya. Nah, karena banyak sekali juga ya dia masih mungkin di fase-fase tawar-menawar, depresi yang berkepanjangan, ataupun marah-marah yang berkepanjangan, atau menolak yang berkepanjangan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian teknik komunikasi yang bisa kita gunakan yaitu meluangkan waktu untuk klien ya, berkomunikasi dengan klien. Dan juga kita sediakan waktu tidak hanya kepada klien, juga keluarganya. Diskusikan perasaan keluarga terhadap kematian pasien itu nanti seperti apa. Ini kalau misalkan di tahap berduka ya. Oke, nah selain itu juga ada komunikasi pada pasien yang tidak sadar. Kita sebagai perawat sudah tahu ya arti komunikasi terapeutik ya. Jadi bisa diterapkan di pasien yang sadar maupun yang tidak sadar ya. Karena sama saja ya, kita harus menghargai mereka. Nah, adapun teknik yang bisa kita terapkan dalam berkomunikasi dengan pasien yang tidak sadar, seperti yang pertama adalah menjelaskan ya, teknik menjelaskan. Kita jelaskan apa yang akan kita lakukan kepada klien ya, sehingga dengan kita jelaskan secara spesifik, karena kemungkinan besar akan dipahami ya secara batin ini oleh klien. Kemudian yang kedua adalah memfokuskan ini berarti memusatkan informasi pada
elemen ataupun konsep kunci dari pesan yang dikirimkan oleh kita kepada klien. Nah, perawat memfokuskan informasi yang akan diberikan pada klien untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah memberikan informasi. Nah, fungsi berkomunikasi dengan klien salah satunya adalah memberikan informasi. Dalam interaksi berkomunikasi dengan klien, perawat ini dapat memberikan informasi kepada klien. Informasinya itu seperti misalkan tentang status kesehatannya, ya, yang kemajuannya itu nanti seperti apa. Ini harus terbuka, ya, dilakukan oleh perawat untuk menambah kepercayaan klien, ya, untuk menjadi lebih baik kondisinya. Kemudian mempertahankan ketenangan. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal, ya. Nah, perawat dapat menunjukkan dengan cara apa? Yaitu sabar dalam merawat klien. Nah, rasa ketenangan yang diberikan oleh perawat ini akan membantu ataupun mendorong klien menjadi lebih baik. Ya, dapat ditunjukkan kepada klien yang tidak sadar ini dengan komunikasi non verbal seperti sentuhan yang hangat, ya, transmisi pesan tanpa kata-kata itu, ya, sentuhan itu. Nah, selanjutnya adalah prinsip komunikasi pada pasien yang tidak sadar. Yang pertama, kita harus berhati-hati untuk melakukan pembicaraan secara verbal di dekat klien, ya. Karena ada keyakinan bahwa organ pendengaran merupakan organ terakhir yang mengalami penurunan penerimaan rangsangan pada klien yang tidak sadar. Klien yang tidak sadar seringkali dapat mendengar suara dari lingkungan, walaupun klien tidak mampu meresponnya sama sekali, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian kita harus berasumsi bahwa klien itu dapat mendengar pembicaraan kita, ya. Usahakan ucapkan kata-kata yang baik, nadanya normal, perhatikan juga apa yang kita sampaikan di dekat klien, ya. Jangan menyinggung perasaan klien juga. Kemudian ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien, ya. Komunikasi dulu. Kemudian sentuhan diyakini dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif pada klien dengan penurunan kesadaran. Kemudian kita upayakan pertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien fokus terhadap komunikasi yang perawat, ya, atau kita lakukan. Oke teman-teman semua, itulah sedikit materi tentang palliative care. Nanti akan kita bahas materi selanjutnya untuk persiapan P3K Perawat di tahun 2020.